Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia, Prodi Akuntansi Syariah 1, nomor urut 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar dalam Islam sebagai penggolongan produksi kepada beberapa pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidak keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar sangat penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategis pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Adapun jenis-jenis struktur pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi sering digunakan asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri mengenai pasar sempurna. Yang pertama yaitu terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasuk produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Bagian B, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk. Bagian C, setiap produsen adalah pengambilan harga. Implikasi dari kedua asumsi ini atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Bagian D, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Bagian E, maksimisasi profit, keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, tidak ada tujuan lain. Bagian F, tidak ada regulasi dari pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan lain sebagainya. Yang bagian E, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Faktor-faktor produksi bebas berpindah dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Mekanisme ekonomi. Bagian H, pengetahuan sempurna. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi secara sekarang maupun yang akan datang. Adapun contoh pasar persaingan sempurna diantaranya yaitu contohnya perusahaan yang bersaing di pasar ini yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok. Jumlah penjual dan pembeli pun sangat banyak. Kedua belah pihak tidak punya kekuasaan dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga. Beras merupakan produk homogen yang setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar bersaing sempurna. Kelebihan pasar bersaing sempurna 1. Karena biaya yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, penjual bebas membuka dan menutup usaha. Yang ketiga, barang yang tersedia di pasar banyak. Adapun kelebihan pasar bersaing sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang kedua yaitu pasar bersaing tidak sempurna. Pasar bersaing tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar bersaing sempurna, di mana terjadi ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.
barang atau jasa. Pasar bersaing tidak sempurna terdiri dari monopoli, monopolistik, oligopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara pemerintahan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang terdapat dengan banyak pembeli dan konsumen. Adapun ciri-ciri pasar monopoli dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Hanya ada satu penjual. Karena ada hanya satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Dalam hal ini, pembeli hanya menerima syarat-syarat jual beli yang ditentukan. Yang kedua yaitu, tidak ada substitusi produk yang mirip. Misalnya, aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti tetapi sifatnya beda. Misalnya, lampu minyak. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih, dan memerlukan modal yang sangat besar. Yang keempat, sebagai penentu harga. Dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume, produk yang ditawarkan merupakan monopoli dapat menentukan harga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli adalah 1. Memiliki bahan mentah strategis atau pengetahuan teknik produk yang spesifik dikendaki. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomisme. Yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Pasar monopoli juga hambatan yang dapat menyebabkan banyak kerugian dari persaingan pasar monopoli, terutama untuk pendatang baru. Beberapa hambatan itu adalah 1. Hak paten hasil barang, produksi atau output oleh produsen. Yang kedua, produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial oleh perusahaan tertentu terhadap perusahaan yang lain. Yang ketiga, produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga dari harga yang tinggi sampai yang rendah agar perusahaan atau mitra baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar. Yang keempat, adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja, lantasan amat besar sehingga menjadi lebih efisien. Adapun contoh pasar monopoli yaitu Telkom dan PT PLN. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya yaitu 1. Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produknya tidak homogen atau beda coraknya. Produk perusahaan bersaing monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Masuk dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif dalam pasar persaingan monopolistik. Harga bukan menentu utama besarnya pasar monopoli. Besar pasar. Yang terakhir itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna
tidak sempurna ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau perdagangan tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Dalam pasar oligopoli, jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2 tetapi tidak banyak. Oligopoli sama dengan sedikit, sehingga tidak dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha yang lain. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Adanya 2 perusahaan atau lebih. 2. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikasi mempengaruhi produsen yang lain. Baiklah, itulah dari saya.